Puji nama Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan. Kita muliakan nama Yesus. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia bagi nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang. Kali katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi, semua yang di bumi. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Yes. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Glory, haleluya.
Ajaib, sungguh ajaib. Ajaiblah namamu Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Glory, haleluya. Syukur bagi Engkau Tuhan. Syukur bagi Engkau. Engkau Allah kami yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan dimuliakan. Glory, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Muliakan, haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami, Kau Rajaku, haleluya, yang bertata, yang berkuasa. Haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kau Rajaku, Yesus, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Ibu Gembala akan membuka ibadah kita dalam doa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami umat-Mu boleh kembali datang di rumah-Mu untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, mereka yang di dalam permasalahan Tuhan memberikan jalan keluarnya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Boleh tengok kanan kirimu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur masih di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa menikmati sebentar lagi perjamuan kudus yang Tuhan sediakan untuk kita. Bapak Ibu bersukacita pada pagi hari ini, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memujimu. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memuji. Biarlah sembah memuji Tuhan, biarlah sembah memujimu. Sekali lagi katakan biarlah sembah memujimu, biarlah sembah memujimu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan, karena hanya nama Yesus, nama yang layak untuk dipuji dan disembah selama-lamanya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat berkumpul memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Oleh kuasa darah Yesus, jiwa kita sudah ditebus dari maut untuk kita beroleh hidup yang kekal. Semua karena anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kasih kemurahan Kau ya Bapa. Untuk saat ini, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu.
Bapa, tolong kami setiap pribadi sehingga mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu secara penuh di dalam tiap kehidupan kami ini. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap hati kami. Terima kasih, sucikan, kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan. Selama ini ya mungkin yang jelas kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, atau mungkin bisa dikatakan dengan kata lain adalah orang-orang Kristen, ya saudara. Tetapi saudara, kita perlu lebih jauh dalam hal ini. Maaf saudara. Dalam hal ini, bagaimanakah menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu yang bagaimana? Ya, mungkin ini tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita, benak kita. Kita akan melihat bagaimana menurut firman Tuhan tentang menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Kristus itu yang bagaimana. Ya. Kita akan membaca di dalam Lukas 9 Lukas pasal 9, kita akan baca ayat 22 sampai 27. Bentar. Begini kebenaran firman Tuhan dengan judul berikut pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, dan anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Saudara, kita akan melihat pokok ayatnya itu berada di dalam ayat
yang ke-23 ya. Di situ dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, itu yang pertama dikatakan, orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya. Ini menyangkal ini dari kata Yunani aparnesasto keauton, atau sama dengan artinya membantah ya, atau menyatakan tidak gitu. Jadi menyangkal ini punya arti bahwa kalau kita jabarkan lebih luas itu, kita tuh sebetulnya harusnya lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri, atau kita menyerahkan hati dan otoritas diri kita ini sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita lebih kepada Allah daripada kepada diri kita sendiri ya. Itu artinya kalau kita menjabarkan lebih luas. Nah, saudara, kita bisa melihat gambaran tentang bagaimana menyangkal itu bukan yang berkaitan mesti ini berdosa, ini tidak ya. Tetapi ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak berdosa atau itu tidak, tetapi lebih berkaitan dengan kehendak diri sendiri, keinginan. Saudara bisa melihat ataupun membaca kisah di dalam Kejadian di mana Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan ya, di dalam Kejadian ke-12 itu dikatakan demikian. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ini bukan masalah Abraham berdosa atau tidak, itu tidak, saudara ya. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi ini kehendak Allah, yaitu bahwa Tuhan mau supaya Abraham keluar, dikatakan dari apa, saudara? Pergi dari negerinya. Dia harus meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, begitu, lingkungannya. Bukan hanya dia pindah kota, tidak, tetapi Tuhan mau dia keluar. Nah ini mungkin kehendak, bisa katakan dia tidak punya pemikiran Abraham ini untuk keluar. Buktinya apa? Dia di situ ketika dia dipanggil. Itu membuktikan bahwa dia punya kehendak maunya menetap di antara saudara-saudaranya di situ. Tetapi kehendak Tuhan terhadap Abraham, dia dipanggil keluar dari zonanya yang nyaman itu. Bukan hanya sekedar pindah kota, tidak. Tetapi harus keluar. Tujuannya kemana? Dia belum tahu. Pokoknya dia mengikuti kehendak Tuhan saja. Tuhan mau arahkan kemana, begitu. Nah, ini satu contoh, saudara, bahwa Abraham lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Dia taat, dia disuruh keluar, dia keluar dari negerinya, dari tanahnya, yaitu Ur Kasdim itu, ya, dari tanah kelahirannya. Nah, ketika dia keluar, apakah dia bawa saudaranya? Tidak, saudara. Apakah ayahnya bersama? Sementara memang bersama, tapi akhirnya ayahnya mati, meninggal. Apakah saudaranya ada yang ikut? Dulunya Lot, dia ikut bersama-sama, tetapi akhirnya Lot dan Abraham ini harus berpisah. Tinggal Abraham sendirian. Mengikuti kehendak Allah
terlihat rasanya mungkin tidak enak. Ya, yang jelas kan begitu, karena dia buktinya maunya menetap di tempatnya. Mengapa bisa dikatakan tidak enak? Ya karena apa? Keluar dari zona nyaman, karena di situ banyak saudaranya, tinggal di rumah bapaknya. Lah kalau keluar ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Bahkan di luar tentunya ada banyak bahaya. Tetapi karena kehendak Tuhan, dia taat. Ya. Ini juga punya arti bahwa kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya, di atas hubungan saudara. Di dalam perjanjian baru dinyatakan di dalam Lukas 14 maaf saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 25 26 di situ dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepadanya, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Apakah ini berarti Tuhan mengajarkan kita untuk membenci? Di satu sisi Tuhan katakan kasihilah, bahkan musuh itu disuruh mengasihi. Lah ini sekarang malah orang-orang dekat malah disuruh membenci. Ini bukan arti sebenarnya bahwa orang percaya itu harus membenci, bukan itu. Tetapi ini satu kiasan bahwa kita harus lebih, ya Tuhan itu harus kita utamakan, begitu ya. Kehendaknya itu harus di atas. Bahkan dikatakan nyawanya sendiri. Kalau memang perlu mati, ya kehendak Tuhan itu harus yang di atas. Oleh karena Tuhan, ya kita harus ikuti, begitu maksudnya demikian. Jadi Tuhan itu yang paling utama di dalam kehidupan. Kalau seseorang menyangkal dirinya, itu maksudnya. Ini satu hal yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan orang yang mau mengikut Tuhan. Kalau tidak akan menjadi pengikut Kristus yang baik, saudara. Ya. Yang kedua, apakah selanjutnya untuk menjadi pengikut Kristus? Tadi sudah menyangkal, ya, kita harus lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak diri. Yang kedua dikatakan orang harus memikul salib. Salib itu adalah bentuk hukuman mati, saudara. Pada zaman Romawi, saudara melihat kita kan ayat di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus dihukum mati, disalib dengan dua penjahat kanan dan kiri. Hukuman bukan hanya itu. Kalau ini hukuman yang terberat, karena apa? Nanti mati, saudara. Hukuman bisa cambuk, bisa hukuman dikurung dalam penjara, bisa, ya. Yang tertulis di Alkitab itu yang ditunjukkan dicambuk, kemudian di penjara. Tapi hukuman yang paling berat disalib itu, saudara. Bukan untuk setengah mati tok, saudara, ya. Jadi bukan kalau disalib gitu, begitu orangnya sudah semaput diangkat, enggak. Harus disalib sampai mati, saudara. Bahkan saudara, di dalam firman Tuhan, kalau mereka ragu, begitu ini
daripada melarikan diri, dipatahkan kakinya. Di atas kayu salib itu kelihatan mati, mungkin dia pikir jangan-jangan ini nanti hidup lagi, dipatahkan kakinya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengalami itu. Jadi salib itu sama dengan hukuman mati. Berarti pikul salib juga bukan hanya hukuman mati, pikul salib itu juga namanya penderitaan juga. Ya, Tuhan menderita juga. Ini satu hukuman yang kejam. Dan tidak sekedar hanya berapa menit, tapi sampai jam. Tuhan Yesus mulai jam 9 itu sampai jam 3, kurang lebih jam 3 petang. Itu baru mati. Nah, selama itu apakah Tuhan Yesus pingsan? Tidak. Makanya dia bisa mengucapkan perkataan, bisa menghibur muridnya yang pada waktu itu melihat itu dalam keadaan sadar. Itu menyakitkan sekali, saudara. Ya. Jadi ini adalah sesuatu penderitaan dan berakhir kepada kematian. Maksudnya daripada kita harus memikul salib, orang yang mau mengikut Kristus harus memikul salib. Kita melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi arti dari seseorang memikul salib itu bukan berarti setiap orang kan, kalau pikul salib jangan dikira nanti mikul salib sampai kemudian mati seperti Tuhan Yesus, enggak juga ya. Tetapi yang benar adalah bahwa orang yang percaya itu harus mati di dalam keadaannya yang manusia lamanya itu ya, saudara. Manusia lama dikatakan di sini, katanya firman Tuhan, manusia lama kita turut disalibkan. Jadi bukan tubuh kita ini yang disalib, tetapi sifat karakter ya. Itu lebih digambarkan dengan manusia lama, manusia yang berdosa ini. Sifat-sifat yang berdosa ini dimatikan. Artinya sudah tidak muncul lagi atau tidak berbuat lagi gitu ya. Supaya apa? Hilang kuasanya. Dalam hal ini, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu seharusnya harus sudah mengalami kematian manusia lama. Jadi harusnya tidak berbuat dosa lagi. Tidak seperti dulu sebelum orang percaya kepada Yesus. Dan saudara perlu tahu di dalam ayat ini, supaya dosa itu hilang kuasanya. Berarti saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus itu, dia menjadi orang yang merdeka. Kalau sebelumnya orang itu menjadi seperti budak, dia tidak bisa melawan. Mengapa? Karena budak. Dia ingin berbuat baik, ingin melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, tidak bisa. Karena apa? Posisinya adalah budak dosa. Nah, untuk itulah perlu disalibkan. Dosa punya kuasa. Nah, ini kuasanya ini yang dimatikan. Kalau sudah dimatikan, jadi saudara, orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus seharusnya posisinya adalah posisi orang merdeka. Menurut firman Tuhan demikian. Jadi ini saudara perlu kita tahu
supaya saudara kita itu tidak salah mengerti, gagal paham katanya begitu. Karena seringkali begini, mungkin ada orang, ya orang kalau tidak ngerti mungkin mereka berpikirnya begini, wah aku tidak bisa kok, saya mesti tidak bisa untuk berbuat baik, tidak bisa. Ada yang ngomong, aku nggak bisa kok mengampuni. Ya, kata firman Tuhan apa? Kita harus mengampuni, tapi aku tidak bisa kok. Aku tidak bisa memaafkan kok. Aku tidak bisa ya, wong ngene iki. Gane nek ngomong misuh ya misuh tenanan begitu ya. Kalau ngomong keras, menyakiti hati, ngene iki adanya. Itu pikiran yang keliru, saudara. Karena apa? Menurut firman Tuhan, tubuh dosa ini sudah disalib, saudara. Kuasa dosa ini sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau ada pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang salah. Saudara, kita harus mengubah mindsetnya. Berdasarkan apa? Firman Tuhan ini yang katakan. Kita tidak boleh kalah dengan dosa. Karena firman Tuhan menyatakan. Lah kalau kita tidak mengimani, ya kita tetap kalah, saudara. Tetapi jadi orang Kristen, orang yang percaya, orang yang sudah disalibkan bersama Tuhan, itu cuma punya pilihan ya. Mau melakukan kehendak Tuhan untuk tidak berbuat dosa atau nyerah, saudara. Ya yang ada itu. Lain dengan budak. Kalau budak tidak ada pilihan. Mau tidak mau dia harus melakukan dosa karena di bawah kuasa dosa. Tetapi saudara, kita orang percaya, semua orang yang percaya, kalau di dalam Tuhan, kita ini adalah orang yang merdeka, bisa memilih. Tetapi kita tentunya harusnya memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan kebenaran. Nah itu, jadi itulah artinya salib bagi orang yang percaya. Di dalam Galati 5 ayat 24 di situ dinyatakan, Galati 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Kalau memang menjadi miliknya Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah menyalibkan daging kita. Daging itu apa? Yaitu perbuatan-perbuatan di atasnya kita bisa melihat di situ yang mulai 19 perbuatan daging nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan seterusnya. Ya. Di situ dituliskan apa dijabarkan. Itulah keinginan daging. Ya, artinya di sini lebih disingkat menyalibkan daging begitu. Jadi inilah keadaannya orang yang pikul salib merasakan penderitaan. Jadi orang Kristen menderita enggak? Bisa dikatakan menderita, saudara. Ya, walaupun ringan-ringannya mungkin menderita. Ya memang kalau dibandingkan dengan orang lain mungkin kita masih kalah menderita. Ya kan saudara, kita lihat maksudnya saya membandingkan dengan orang-orang yang lain itu. Seperti saudara kita baru-baru ini ya di Sigi itu mereka harus dibantai, saudara. Karena apa? Jadi orang percaya, digorok lehernya, ya begitu ya. Harus mengalami penderitaan tuh, pikul salibnya itu, saudara. Ada lagi yang banyak masalahnya, harus diusir dari rumah lah. Ya, itu penderitaan, pikul salib. Makanya kita juga harusnya mengucap syukur, harusnya saudara kita tuh semangat. Karena apa, saudara? Salib saudara, salib kita itu enggak seberat orang-orang lain itu yang harus kehilangan hartanya, salibnya begitu. Ya, bahkan sampai kehilangan nyawanya, bahkan mereka harus menjadi pelarian ke sana kemari. Tidak seperti itu, saudara. Orang-orang Kristen zaman pertama itu mengalami aniaya. Itu satu salib
Ya. Mereka harus bersembunyi. Kalau mereka mau beribadah harus bersembunyi. Kalau ketahuan harus mungkin salah satunya istilahnya apa ya? Diadu dengan binatang. Tetapi saudara, salib kita enggak seberat itu, saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari sungguh-sungguh ada banyak orang yang tidak mengerti memandang salib dengan benar. Jadi makanya jadi orang Kristen lemes. Karena tidak bisa memandang salib dengan benar. Tetapi kita sekarang saudara, kita harus terbuka. Mari itu penuh kesadaran. Salib kita itu tidak berat. Ya. Salib kita tetapi salib yang paling tepat untuk kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh, saudara. Ya. Dan dikatakan di dalam selanjutnya itu tadi mengikut, ya, dia menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Jadi tidak sehari atau 2 hari atau 3 hari, tidak. Setiap hari itu mestinya sampai sepanjang hidup kita, sampai kita pulang itu pikul salib. Kita merasakan seperti disalib gitu. Artinya harus mematikan kehidupan dosa di dalam tubuh ini. Dikatakan selanjutnya setelah memikul salib, mengikut aku. Bapak selama ini tidak mengikut Tuhan, ya enggak tahu saudara bagaimana dengan saudara. Tapi kita lihat dulu arti yang sebenarnya harus mengikut Tuhan itu yang bagaimana. Mengikut Yesus itu berarti kita harus mengikuti jejak, meneladani Tuhan Yesus dalam apa? Pikirannya, dalam kebiasaannya, di dalam gaya hidupnya, karakternya. Jadi kita meneladani, mencontoh Yesus. Ya, karena firman Tuhan pun mengatakan begitu. Kehendaknya Allah supaya orang-orang percaya itu menjadi seperti Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, Roma 8 ayat 29 dikatakan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya Tuhan Yesus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi contoh kita, model yang kita perlu kita contoh itu ya Tuhan Yesus ini. Lu opo iso? Apakah bisa kita meniru seperti Tuhan? Ya kalau madani sekarang enggak bisa, ya. Tetapi paling tidak kita harus mengarahkan pandangan kita ke sana, mulai berjalan ke arah sana. Tidak ada orang yang mampu bisa menyamai Tuhan. Tapi itu bukan berarti terus mus gak bisa kok, ya percuma. Enggak saudara. Kalau sekarang arah jalannya berbeda ya tentu hasilnya berbeda. Contohnya kalau orang sedang pergi menuju ke jurang ya nanti akhirnya ke jurang, jatuh. Nah kalau sekarang kita melihat, kalau arah kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus, tentu ada hal-hal yang bisa kita teladani. Walaupun tidak semua secara sempurna, tetapi nanti kita akan menjadi sempurna. Kapan? Nanti kalau kita meninggal, kalau kita mati sama Tuhan akan disempurnakan. Baru itu nanti kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen makanya harus seperti Tuhan. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh Kristen asal-asalan, tidak boleh. Kemarin kita pernah mendengar katanya, jadi orang Kristen itu tidak boleh suam-suam kuku atau anget-anget. Ya. Kata Tuhan harus kalau dingin ya dingin, kalau panas ya panas. Apa artinya? Jadi orang Kristen itu harus jelas.
suam anget itu, kalau tangannya dicelup nih gini, dikatakan apa? Suruh milih panas atau dingin. Ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya. Tidak bisa dikatakan panas tok, tidak bisa. Dikatakan dingin tok ya tidak bisa. Anget-anget. Kata Tuhan akan dimuntahkan. Jadi harus jelas. Dikatakan apa? Dingin. Jadi ketok. Ini panas apa dingin? Dingin. Mungkin satunya panas. Ini panas apa dingin? Panas. Jelas saudara. Jadi orang Kristen tuh ketok Kristen nih. Bukan hanya agama tok saudara. Agama pun juga saudara harus tahu agama tidak menyelamatkan saudara. Nanti kalau ditanya agama menyelamatkan enggak? Enggak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan. Kalau seseorang tidak percaya kepada Yesus, tidak mengikut Yesus, bagaimana orang diselamatkan? Cuma sekedar jadi orang Kristen, cuma sekedar beragama Kristen, tidak akan selamat. Karena firman Tuhan ini menyatakan begitu. Harus memiliki pengakuan, harus seperti yang Tuhan kehendaki. Harus percaya di dalam Yesus Kristus secara benar saudara. Tidak boleh abu-abu. Kalau warna putih atau hitam, bukan berarti saya menyuruh saudara gak percaya pisan. Nek percaya sing tenan enggak, maksudnya jelas. Abu-abu bisa dikatakan putih enggak? Enggak bisa saudara. Katakan hitam, yora iso cocok saudara. Karena apa? Itu percampuran tengah-tengah antara putih dan hitam itu abu-abu jadi ini. Enggak bisa dikatakan putih, enggak bisa dikatakan hitam. Letaknya lebih di mana? Enggak di mana-mana, enggak ke putih juga enggak ke hitam. Enggak jelas saudara. Tapi Tuhan menuntut kita menjadi orang percaya, orang yang mengikut Kristus itu jelas. Jangan sampai menjadi orang Kristen tidak jelas. Masuk ke gereja tapi kehidupannya bukan kehidupan Kristus, bukan pengikut Kristus. Mungkin di luar maki-maki orang, mungkin masih membenci orang, perkataannya tidak benar, menipu sana, menipu sini ya. Kehidupannya tidak mencerminkan Kristus di dalam hatinya. Orang tidak mungkin berkata, oh itu Yesus. Ya. Itu dilihat bukan dari wajah atau enggak saudara. Bentuk itu bisa menipu. Tetapi yang bisa jadi patokan itu apa? Kehidupannya, kelakuannya, karakter. Di dalam firman Tuhan ada dikatakan ada nabi-nabi yang masuk ke umat Tuhan. Bentuknya kayak apa? Kalau saudara punya domba persis domba plek. Tapi kalau dia karakternya, mungkin suaranya tidak mengembik, enggak mbek gitu tidak dombanya. Tapi menggonggong dan menggeram ya. Kayak serigala. Terus kalau dia makannya enggak mau makan rumput. Menggigit makanannya daging, mencakar ya. Terus melolong begitu. Saudara mau katakan apa? Jenisnya ini mau jenis kambing atau ini jenisnya serigala? Tentunya lebih dikatakan serigala walaupun wajahnya itu domba. Ya persis bisa dikatakan domba berbulu serigala. Berbulu serigala ya, dombanya itu berbulu serigala. Serigala berbulu domba, terbalik. Itu serigala tapi bentuknya seperti domba. Karena pada dilihat karakternya. Nah itu bisa seperti itu. Dia katanya orang percaya, orang Kristen tapi tidak punya kasih. Tapi perbuatannya seperti iblis. Ya katakan membunuh, membenci, berbuat jahat. Walaupun dia datang ke gereja, bawa Alkitab, beribadah. Apakah itu orang percaya? Ya tentunya tidak. Itu lebih condong seperti itu tadi, serigala begitu ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengikut Tuhan dengan benar.
Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang abu-abu. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang jelas. Menjadi terang, saudara. Mengikut Kristus, jadi pengikut Kristus yang beneran. Kita bisa mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau sadar, kita tidak mau berusaha, ya tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang benar. Tentunya juga kita melibatkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku untuk saya bisa menjadi pengikut Kristus. Tuhan terlibat, hidup kita ini juga terlibat. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan bisa lakukan. Dan ini akan menjadikan kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang Tuhan kehendaki. Bisa menyangkal diri. Mampu untuk pikul salib. Mampu terus untuk mengikut Tuhan. Ada lagu yang katakan apa? Mengikut Yesus keputusanku. Bukan hanya mengikut begitu, tapi seperti firman Tuhan ini. Meneladani Yesus. Dan kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau berikan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Saya minta petugas perjamuan untuk maju ke depan. Petugas perjamuan. Mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu sanggup untuk melakukan
Saudara, firman Tuhan hari ini telah menyatakan kepada kita bagaimana harus menjadi seorang pengikut Kristus. Mari kita mohon kekuatan daripadanya untuk bisa menyangkali diri kita, untuk kita sanggup memikul salib, untuk kita sanggup mengikut Dia terus hingga akhir kehidupan kita. Dan juga saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus. Saudara, periksa hati, periksa kehidupan saudara, sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, dosa ataupun kesalahan, minta ampun kepada Dia, bertobat saudara, supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kalau kami menerima kemurahan Engkau ya Bapa. Buatlah kami menyadarinya sedalam-dalamnya, menerima berkat-berkat-Mu, kebenaran firman-Mu, menerima untuk saat ini akan kami terima Tuhan, yaitu perjamuan kudus-Mu. Mohon sucikan dan kuduskan umat Engkau, layakkan mereka untuk menikmati perjamuan kudus-Mu dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Menyerahkan roh tubuh jiwa kami, disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kami siap menerima berkat Engkau perjamuan kudus untuk saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita persiapkan. Silakan pegang roti dan angkat roti. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Pegang cawan anggur, kita naikkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan iman. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur kami telah menerima berkat kemurahan-Mu, anugerah Engkau dalam kehidupan yang kami nikmati untuk saat ini ya Bapa. Kami percaya kami pulang dengan tidak sia-sia. Kami berdoa Tuhan, Bapa yang kudus, untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, para menteri dan juga TNI Polri, aparat sipil negara, juga kepada lainnya yang orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan kuasai, Tuhan mau arahkan, memimpin sehingga mereka melakukan yang tepat dan benar ya Tuhan. Lindungi negara kami dari Tuhan kuasa-kuasa jahat, orang-orang yang berusaha untuk berbuat tidak baik Tuhan, supaya negara ini menjadi baik Tuhan. Tuhan tolong supaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga khususnya Kota Kediri, Bapak Wali Kota, Bapak Abu, dan juga beserta jajarannya Tuhan. RW, RT, Tuhan memberkati semua, menolong sehingga mereka dapat bekerja secara profesional. Demikian juga untuk kota ini Tuhan, supaya Engkau curahkan hujan pertobatan sehingga banyak jiwa pulih dimenangkan, pulih diselamatkan karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang ya Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Turunkanlah berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, diberkati roh, tubuh, dan jiwa. Di dalam nama, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.